Rencana pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah masih menjadi topik hangat yang belum selesai dibahas. Di balik kehebohan seputar persiapan pernikahan, kabar mengejutkan justru datang dari ibunda Aurel, Krisdayanti. Dikabarkan berkonflik panas dengan sang anak. Benarkah Krisdayanti tidak tahu menau soal rencana pernikahan Aurel? Lantaran belum mendapat kabar dari sang putri, otomatis Krisdayanti pun tak menampik jika dirinya tak dilibatkan dalam segala persiapan menuju hari bahagia si sulung. Lantas benarkah kini Kade lebih memilih fokus bekerja dibandingkan mengurus pernikahan Aurel Hermansyah? Di sisi lain, Aurel dan Atta sudah nampak gelar foto prewedding dengan menggunakan busana Jawa. Jelang hari pernikahan, benarkah Aurel berniat menggelar pengajian di rumah sekali seminggu hingga hari pernikahan tiba? Penampilan Aurel sempat mendapat bulian. Seperti apa dukungan dari Atta untuk Aurel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik Aurel Hermansyah dan Krisdayanti sempat menjadi pusaran panas pemberitaan di tanah air. Berawal ketika beberapa waktu lalu Aurel memberikan ucapan hari raya di media sosial Krisdayanti. Di akhir komentar, Aurel seolah menyelipkan kalimat penyesalan tentang pesannya yang tak kunjung dibalas ibunda. Hal itu kemudian dibalas Krisdayanti dengan mengunggah hasil percakapan dengan Aurel sebagai bukti bahwa dirinya tak pernah mengabaikan anaknya. Akhirnya konflik ibu dan anak pun pecah. Namun di balik konflik yang nampaknya belum reda, kabar bahagia datang dari sang putri yang telah siap menjadi calon istri Atta Halilintar. Telah banyak cerita yang kita lalui. Keluarga serta fans tampak begitu antusias menanti hari bahagia itu tiba. Namun sayang, Krisdayanti selaku ibu kandung justru tidak tahu menau soal rencana pernikahan putrinya. Benarkah belum ada pembicaraan antara Aurel dan Krisdayanti hingga dengan saat ini? Kalau berita-berita yang beredar itu kan mau tidak mau ya pasti akan ada aja berita yang masuk ke saya gitu ya. Tapi kan sejauh ini memang belum ada ucapan atau perkataan secara lisan yang disampaikan secara verbal dari putri saya ke saya. Sepertinya sekarang mendingan ini ya, karena memang kemarin yang diketahui banyak intrik atau banyak berita-berita yang beredar di luar kayaknya yang berlebihan dan lain-lain. Jadi kayaknya saya juga maunya silent treatment aja ya. Saya lebih baik mundur dulu gitu untuk tahu, bisa melihat, kan kita harus mundur. Kadang kita tuh jangan terlalu melibatkan diri kita untuk ingin tahu segalanya, tapi lebih baik ada saatnya juga kita mundur untuk bisa lebih melihat perspektif yang lebih besar. Aurel sampai hari ini aku bilang masih dalam taraf yang memang itu adalah privasi antara Aurel dengan ibunya. Selayaknya akan terjadi kalau memang semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Itu harus berjalan sedemikian rupa supaya perjalanan Aurel nanti Aurel bisa mendapatkan semua ya lancar dengan baik, berkah, didoakan oleh ibunya sendiri, didoakan dijaga dengan baik oleh Asanti, ya kita lah yang sekarang bareng sama Aurel.
dia bisa baik dengan keluarganya, ibunya dengan baik, ya dengan suaminya Asanti, dengan adik-adiknya di situ. Harapannya nanti begitulah, tapi biarkan itu proses berjalan alami dengan baik. Aku butuh kepastian, kejelasan. Dalam kondisi konflik ibu anak yang belum berakhir, mungkin memang sebenarnya hanya Kade dan Aurel yang bisa meluruskan akar permasalahan mereka. Tak mendapat kabar soal pernikahan anak tentunya jadi bukti kuat jika hubungan Aurel Hermansyah dan Krisdayanti memang belum terjalin baik. Dan bukan hanya tak mendapatkan kabar, Krisdayanti juga mengaku tak dilibatkan dari berbagai persiapan menuju hari pernikahan putri sulungnya. Ya, otomatis memang saya belum tahu apa-apa, belum dilibatkan dan melibatkan sejauh apa-apa karena memang saya tidak tahu sudah sejauh mana apa yang sudah disampaikan, diperbincangkan. Jadi jangan juga dijadikan pemberitahuan yang ada di luar itu adalah sebagai pemberitahuan untuk saya gitu kan. Harusnya sebaiknya memang kan sejatinya saya dengar sendiri langsung gitu aja ya. Minta doanya aja karena kan sekarang kalau kita mau buru-buru juga kan keadaannya kayak gini, nggak bisa apa-apa juga. Makanya kita selalu berdoa semoga pandeminya ini cepat kelar, terus semoga apa yang kita inginin tuh nggak ada halangannya gitu. Karena kalau lagi kayak gini juga kita misalnya mau targetin tanggal segini gitu, takutnya belum bisa apa gimana juga gitu kan, daripada nanti orang lain juga takutnya nanti kalau kita udah memberikan tanggal nanti takutnya orang lain juga kecewa atau gimana. Jadi lebih baik mesti kita keep dulu, mesti kita cari, jadi kita pikirin aja dulu nih gimana baiknya. Kalau konsep sih mungkin udah pasti akan nyentrik karena dia orangnya kan memang memang orangnya beda dari yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dari konsep udah pasti yang aneh-aneh deh gitu. Nah itu belum mau kepikiran lagi, soalnya Ata tuh suka tiba-tiba misalnya sekarang ngomongnya ini, ntar tiba-tiba pas udah mau deket aku mau ganti deh plannya, kayaknya mau gini gitu. Jadi oke gitu sih susah. Cuman kalau ngomongin pemotretan sendiri, kita memang lagi mau cari beberapa fotografer yang mau foto gitu. Namanya nikah ya pasti, ya makanya kan kita nggak bisa bilang mau kapan gitu loh. Sekarang kan lagi pandemi, jadi karena kita mau bikin acaranya rame, kita mau ngundang, apalagi mau ngundang subscribers, mau ngundang teman-teman, mau ngundang banyak orang gitu. Susah juga kalau kita memaksakan lagi keadaannya kayak gini. Ini juga perjalanan baru dalam keluargaku yang aku bilang Aurel akan menjalani hidup yang baru. Pokoknya bakal beda lah, keren banget. Indonesia banget. Ini cinta terhebat. Mengaku tak dilibatkan dalam rencana pernikahan sang putri, Krisdayanti pun mengaku belum mengenal sosok Atta. Namun, benarkah keduanya pernah tampil sepanggung di acara yang sama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Perkenalan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memang berawal dari konten. Waktu berjalan dan siapa sangka benih cinta tumbuh dalam setiap pertemuan yang mengatasnamakan kerjaan. Kini sudah siap melangkah ke jenjang pernikahan, pertemuan untuk perkenalan antara Atta dan ibu kandung Aurel, Krisdayanti, belum terlaksana. Kendati pernah berniat segera berjumpa demi mendapat restu, namun semuanya masih dalam taraf wacana. Kendati belum saling kenal, benarkah Atta dan Kade pernah berpapasan tanpa saling tegur saat berada di backstage sebuah acara? Saya nggak tahu. Memang
Saya pernah ketemu satu kali itu bulan Mei 2019, jauh sebelum Aurel pacaran. Saya nggak ketemu ya, jadi papasan di belakang panggung di acara Lebaran. Jadi memang saya belum kenal, saya belum tahu karakternya, saya tidak mengenal sosoknya. Jadi berita-berita yang ada di luaran itu mungkin berlebihan. Kalau kita gentleman, kalau kita kenal sama cewek, kita pasti ketemu sama orang tuanya dong. Ya itu yang aku lakuin ya, Dede. Ketika kita benar sama orang, ya aku temuin orang tuanya, berarti maknanya aku serius. Aku pernah ketemu di satu acara sama Mimi Kade. Dan waktu itu tapi belum deket kayak sekarang ya. Tapi waktu itu kita ngobrol, Mimi Kade juga selfie sama aku bareng, gitu lucu deh. Ya semoga aku sih berharap semuanya kita baik-baik aja dan dengan adanya hadirnya aku mungkin di kehidupannya Pok Nur juga bisa memberi suatu warna. Sebenarnya kalau seorang anak perempuan tuh minta restunya ke bapak sih ya. Yang dalam agama kalau nggak salah ya, koreksi kalau aku ada salah. Kalau nggak salah, kalau anak perempuan itu ke bapak, bukan ke ibu. Tapi aku sangat senang ketika misalnya aku bisa punya waktu nanti ketemu suatu hari sama Mimi Kade. Karena sama bunda aku deket banget. Sekarang sama Mimi Kade, semoga aku juga bisa deket banget. Kalau kata abang, memang bener kalau di Islam kan memang kalau misalnya minta restu kan harus dari bapak, ya kan? Apalagi kan aku anak perempuan. Jadi menurut aku ya, yang penting dia sudah menyatakan keseriusan dan udah ngomong juga ke pipi juga. Buat aku ya, it's fine gitu. Pemirsa Intens Investigasi, sabar menanti, demikianlah mungkin sikap Krisdayanti menunggu sang putri mau mendatangi dan berbicara secara langsung tentang rencana pernikahan padanya. Selama tak ada tanda-tanda kedatangan Aurel, Krisdayanti pun nampaknya tak ingin menambah kerjaan, mengingat saat ini dirinya harus mengurus anak-anak yang masih kecil serta sibuk dengan berbagai kegiatan. Jadi saya pikir yang mesti digarisbawahi adalah memang lebih baik saya mundur dulu dari semua pemberitaan dan lain-lain, biarkan saya fokus dulu untuk mengurus anak-anak saya yang kecil yang memang prioritas untuk saya jaga sekarang, karena secara fisik juga mereka bersama-sama saya, dan juga suami saya juga alhamdulillah memberikan absolute power ke saya dalam bentuk trust. Ngedukung nggak sih kalau Aurel nanti bakal nikah muda di tahun ini atau tahun depan? Oh, saya belum bisa kasih dukungan apa-apa karena saya belum tahu apa-apa. Rencana pernikahan Atta Aurel sudah heboh. Namun Krisdayanti sang ibu kandung belum mengenal calon suami putrinya. Lantas, seperti apa persiapan Atta dan Aurel menuju hari H? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Aku dan kamu selalu bersama, habiskan malam. Kebahagiaan menuju hari suci pernikahan Atta dan Aurel semakin nyata. Sempat diragukan dengan embel-embel settingan serta kejar popularitas, kini keduanya menampakkan keseriusan untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Tampak sudah melakukan foto prewedding. Gambar Atta dan Aurel mengenakan busana Jawa beredar luas di dunia maya. Namun benarkah jelang pernikahan, Aurel berniat menggelar pengajian seminggu sekali hingga hari pernikahan tiba? Temanya Indonesia banget lah yang pasti. Udah pasti Indonesia. Indonesia banget. Aku Padang, dia Jawa. Berarti aku harus banyak belajar Jawa sama dia. Emang banyak. Aku sampai belajar bahasa Jawa, datengin ke makan makanan Jawa. Karena aku Padang banget. Sampai aku tuh lagi bikinin lagu bahasa Jawa buat dia. Jadi cuman belum udah kasih tahu ya. Jadi banyak pertanyaannya seputar persiapan pernikahan. Bahkan
Aurel menyebut Nikita Willy ya, yang menjelang pernikahan ini setiap seminggu sekali Ada mau pengajian. pengajian. Terus dia bilang, aku mau dong Ustadz, tiap seminggu sekali ke sini ya, ngajarin aku sebelum ke jenjang pernikahan. Oh iya, insya Allah siap. Pengajiannya itu bukan untuk Aurel aja sih ya, maksudnya untuk keluarganya juga yang lain. Itu yang mungkin. umum, cuman Aurel minta seminggu sekali. Pengajian itu biar aku lebih kuat katanya. Jadi maunya sebelum sampai hari H itu pengajian. Di suatu hari tanpa sengaja kita Pemirsa Intens Investigasi, di tengah persiapan menuju hari pernikahan, kebahagiaan Aurel Hermansyah sempat ternoda oleh bulian. Sebuah postingan terkait hinaan fisik diduga kuat ditujukan padanya. Tak tinggal diam, Atta Halilintar sebagai pria yang sudah siap menjadi imam Aurel muncul sembari membela sang kekasih. Bagi Atta, kecantikan bukan soal fisik belaka, tapi juga hati dan jiwa yang bersih. Percuma cantik jika sikap dan kata-kata tak menghargai orang lain. Iya pasti gak mungkin juga semua orang bisa suka sama kita, maksudnya pure full, gak mungkin satu Indonesia bisa suka sama kita, pasti tetap aja ada juga yang gak suka sama kita gitu. Jadi yang menurut aku ya itu wajar-wajar aja, cuman terkadang bahasanya mereka yang suka kadang tuh aneh-aneh, atau bahasanya tuh yang kadang bener-bener nyakitin hati banget gitu. Apalagi kalau udah kata-katanya kayak gitu, kalian kan bisa lihat sendiri kata-katanya, maksudnya kalau menurutku itu kasar banget gitu. Karena menurut dia maksudku dan menurutku juga ngomong begini tuh biar apa gitu loh, atas dasar apa, apa mungkin dia benci atau apa. Maksudnya kalau benci kan nggak begitu caranya gitu. Jadi ya mungkin itu kekesalan sih. Ya mungkin seorang pasangan kalau ngelihat pasangannya mungkin digituin, mungkin kesel juga. Kalau yang mau menjatuhkan ya namanya orang kan pasti ada yang suka, ada yang enggak. Ya pokoknya sekarang aku sih nggak mau dengerin ya. Jadi aku punya dua tangan buat tutup kuping aja, nggak mau denger. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.